Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili sebuah tim yang terdiri dari 3 dosen FKIK lintas Departemen, Dr. Supriyanti Ningsih dari Departemen Obstetrik dan Ginekologi, Dr. Niko Rahmanio dari Departemen Surgery, dan saya Muhammad Kurniawan dari Departemen Mikrobiologi mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat berjudul Pengetahuan Pentingnya Nutrisi dan Pemeriksaan Hipertensi Gestasional pada Multiple Gestation. Baik, pendahuluan, salah satu penyebab dari tingginya angka kematian ibu adalah hipertensi saat masa kehamilan. Menurut info dari Infodatin Kesehatan Ibu 2014 menyatakan bahwa hipertensi merupakan penyebab angka kematian ibu kedua setelah perdarahan, dengan angka kejadian sebanyak 27,1% pada tahun 2013. Salah satu penyebab dari tingginya angka kematian ibu adalah hipertensi saat masa kehamilan. WHO menyatakan bahwa gangguan hipertensi kehamilan terjadi pada kurang lebih 10% wanita hamil di dunia. Hingga secara keseluruhan, prevalensi gangguan hipertensi pada kehamilan sebanyak 5,2 hingga 8,2 dan kejadian preeklamsi sebanyak 0,2 sampai 9,2%. Prevalensi preeklamsi terbanyak di Asia, yaitu dapat mencapai 6,7% dibandingkan Afrika yang hanya 2,3%, Eropa 5,2%, dan Amerika Utara 4%, menurut data dari Umesawa dan Kobashi 2017. Berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, preeklamsi tahun 2016 insidensinya sebanyak 5,3%. Insiden ini menjadi lebih tinggi jika seorang mengalami hamil ganda atau yang disebut dengan multiple gestation. Dari berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab adalah nutrisi. Oleh karena itu, kami di tim ini ingin memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pentingnya nutrisi dan pemeriksaan gestasional hipertensi pada kehamilan ganda atau multiple gestation pada masa kehamilan. Baik, penelitian ini menggunakan metode eksperimen, jenis metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen yang digunakan adalah one group pretest dan post-test. Pada penelitian ini, penulis berusaha menyelidiki pengaruh suatu perlakuan yang sengaja ditimbulkan terhadap suatu subjek. Kemudian PKN ini melibatkan 20 orang yang terdiri dari karyawan dan keluarga dari Asri Medical Center Yogyakarta. Metode yang dilakukan mencakup pretest, kemudian melakukan seminar tentang pentingnya nutrisi dan pemeriksaan hipertensi. Setelah seminar online, Zoom meeting digunakan atau dilanjutkan dengan post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pentingnya nutrisi dan pemeriksaan hipertensi pada multiple gestation melalui pengisian kuesioner. Nah, materi yang dilakukan pada seminar ini adalah pengertian multiple gestation, nutrisi ibu hamil, pentingnya pemeriksaan hipertensi dalam kehamilan, kemudian penanganan resiko hipertensi selama kehamilan, dan kemudian triks dan tip untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Nah, profil responden dari hasil yang kita lakukan adalah kita mendapatkan 20 responden dengan variasi seperti ini, yaitu sebagian besar responder berumur kurang dari 30 tahun, yaitu 15 responden, dan paling sedikit berumur 41 tahun, yaitu 1. Untuk pekerjaan, paling banyak adalah pegawai swasta, 10 responden, ya. Kemudian untuk tingkat pendidikan, paling banyak adalah D3, sebanyak 9 responden. Baik, kemudian konsep kurva normal. Data pengetahuan kami kategorikan dan ditafsirkan dalam kalimat kualitatif, baik, cukup, dan kurang. Teknik yang digunakan untuk melakukan kategorisasi ini adalah konsep kurva normal. Ya, kami mengklasifikasikan menurut rentang, yaitu kurang, cukup, baik, dengan nilai standar deviasi teoritis yang dihitung dari rentang skor dibagi 6. Sedangkan nilai min atau teoritis dihitung dari rentang skor dibagi 2 tambah skor minimal. Jumlah item dalam skor atau dalam kuesioner ini 10 item dengan skor 0 sampai 2. Sehingga kita dapat mendeskripsikan kategori pengetahuan, yaitu kurang itu kurang dari 6 skornya, cukup itu 7 sampai 13, dan baik lebih dari 13. Nah, untuk deskripsi pengetahuan tentang multiple gestation sebelum seminar seperti ini, menunjukkan bahwa sebelum seminar sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang multiple gestation kategori baik, yaitu 15 responden atau 75%.
Setelah seminar, didapatkan bahwa ada peningkatan, yaitu seluruh responden atau 100% mempunyai pengetahuan tentang multiple gestation kategori baik dengan skor lebih dari 13. Untuk deskripsi pengetahuan, untuk tabel 2, ya, ini menunjukkan bahwa setelah seminar, seluruh responden ini mempunyai pengetahuan tentang multiple gestation kategori baik, 100%. Jadi di sini menunjukkan bahwa hasil post-test yang kami lakukan itu terdapat peningkatan pengetahuan dari hasil pretest sebelumnya yaitu 75% menjadi 100%. Sehingga ada peningkatan sebanyak 25%. Nah, kemudian kami melakukan uji beda pengetahuan tentang multiple gestation sebelum dan sesudah seminar. Kami menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Jadi kami menggunakan itu dan hasil pengujian normalitas datanya tidak terdistribusi normal, sehingga kami di sini hasilnya dari uji Wilcoxon Sign Rank Test ini menunjukkan bahwa nilai P itu kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan pengetahuan tentang multiple gestation sebelum dan sesudah seminar. Nah, simpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil dari pre dan post test dan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini tentang pengetahuan pentingnya nutrisi dan pemeriksaan hipertensi pada multiple gestation di Rumah Sakit Asri Medical Center. Ini hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dari hasil pretest sejumlah 75% dan hasil post-test sejumlah 100%. Dari hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 25%. Uji tes juga didapatkan hasil P signifikansi kurang dari 0,05%, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan tentang pentingnya nutrisi dan pemeriksaan hipertensi pada multiple gestation sebelum dan sesudah seminar. Baik, ini adalah daftar pustaka dari pengabdian masyarakat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.